tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus kami memperoleh kemenangan. Bersama Yesus kami memperoleh kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut. Karena kami punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Menyertai hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Sikarala bakarala basikarala basi. Ku tidak takut. Sebab Kau bersertaku. Ku
Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan mengalami satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Dan kebenaran firman Tuhan senantiasa melengkapi dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada dalam diri kita, saya percaya kita di dalam firman Tuhan ada dalam diri kita, maka apa saja yang kita perbuat, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami bersama-sama. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, Bapa, dan biarlah Roh Kudus mengalir bagi kami semua, dan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban, bahkan menjadi jalan keluar dalam kehidupan kami, dan firman-Mu membuat iman kami semakin hari, semakin bertumbuh, dan semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan. Yang percaya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang luar biasa bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, hari demi hari kita sudah melalui, minggu demi minggu kita sudah melalui, bulan demi bulan sudah kita melaluinya. Dan tidak terasa kita akan masuk di bulan Desember, kurang beberapa bulan lagi, dan saya percaya masih ada hal yang Tuhan akan kerjakan. Mungkin jangka waktunya pendek untuk beberapa bulan ini, tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya jadi mungkin. Dan kita akan belajar hari ini akan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati firman Tuhan ini di dalam Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ini firman Tuhan yang sering kita dengar, sering kita baca, sering kita sampaikan. Mungkin kita sebagai penyampai firman Tuhan di ibadah raya, di doa malam, ibadah MKFA, mungkin ibadah Biston yang ada. Tentang Yesus berjalan di atas air. Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, saya berikan tema firman Tuhan hari ini bahwa apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi badai dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi kesesakan dalam kehidupan kita, dalam pelayananmu, dalam keluarga rumah tanggamu, dalam bisnis usahamu,
Bahkan dalam segala hubungan kita, karir kita, mungkin ada masalah, ada tekanan. Saya mau berkata, Yesus segera menolong saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Satu hal yang luar biasa. Saudara, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke sebuah danau atau ke sebuah sungai, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memerintahkan segala sesuatu, pasti dengan segera. Kenapa? Karena kalau Yesus pun menolongnya dengan segera. Maka dari itu, kalau kita melakukan firman Tuhan, jangan mengolor-olor. Kalau kita untuk datang beribadah, jangan mengolor-olor waktu. Kalau kita untuk melayani Tuhan, jangan mengolor-olor waktu. Waktunya beribadah, kita beribadah. Waktunya kita melayani on time, kita harus melayani on time. Firman Tuhan di dalam ayat ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Saudara, ketika Yesus menyuruhnya murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu, dan perahunya itu setelah itu murid-muridnya bersama yang lainnya mendahului Yesus untuk menuju ke seberang. Nah, satu hal yang menarik di kebenaran firman Tuhan dalam satu perikop ini. Kenapa Yesus kok tidak bersama-sama dengan murid-muridnya? Kenapa Yesus kok tidak naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya? Bahkan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului Yesus pada saat hari itu. Kalau pada waktu Yesus menyeberang ke daerah Gerasa untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan, pada saat itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi pada saat ini, ketika murid-murid Yesus menyeberang ke sebuah danau, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahulinya. Dan ternyata ada satu hal yang luar biasa. Ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, yang lainnya disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika murid-muridnya sudah mendahului untuk menyeberang ke sebuah danau tersebut, Yesus dia bukan berdiam diri. Yesus dia tidak ongkang-ongkang kaki, tetapi dia bekerja, tetapi ia berdoa kepada Bapaknya. Saat itu, Yesus yang berdoa itu secara manusianya. Dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan, supaya ia dimampukan untuk menghadapi badai yang akan dialami oleh murid-muridnya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita perlu ibadah rame-rame, sangat perlu. Persekutuan bersama-sama sangat perlu. Tetapi kita tidak cukup untuk beribadah rame-rame saja. Kita tidak cukup untuk beribadah bareng-bareng, ibadah raya, MK, doa malam, atau ibadah Biston KKR yang ada. Tetapi kita perlu juga untuk merenungkan diri. Pribadi lepas pribadi, berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pada saat itu dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ia naik ke atas bukit dan dia berdoa seorang diri berjumpa dengan Bapa di surga. Dan di sini dikatakan ketika ia sudah malam, ia sendirian di situ. Dia mendengarkan apa yang Bapaknya mau. Ia mendengarkan sebagai anak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa kita tidak cukup untuk ibadah hari Minggu saja. Kita tidak cukup hanya ibadah doa malam. Kita tidak cukup hanya ibadah MK saja. Mungkin kadang-kala kita berpikir bahwa cukuplah hari Minggu saja saya ibadah, nggak perlu ada doa lagi pribadi, nggak perlu mau tidur doa, nggak perlu bangun tidur doa, nggak perlu ada saat teduh, nggak perlu kalau malam-malam hari kita berdoa pujian penyembahan. Dari hal firman Tuhan ini kita belajar. Kan kita seperti mau kita kan selalu menyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus. Yesus senantiasa dia berdoa seorang diri. Ketika dia mau disalibkan, dia berdoa di atas bukit. Ketika dia mau ditangkap, dia berdoa di atas bukit.
sampai peluhnya menetes seperti darah, tetesan darah. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kita hari-hari ini kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Mungkin setiap minggu kita ibadah, ya. Mungkin setiap Jumat kita doa malam, ya. Mungkin setiap FA, MK, Misbah Keluarga, Biston kita datang ibadah, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita saat teduh secara pribadi berjumpa dengan Tuhan? Kita duduk sebagai anak dan Dia sebagai Bapa kita. Kita mengeluarkan keluh kesah kita. Kita mengeluarkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika perahu murid-muridnya itu baru keluar dari pantai, karena di sini dikatakan ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Jadi saya percaya pada waktu murid-muridnya naik di atas perahu, baru beranjak atau baru jalan dari pinggir pantai, keadaannya baik-baik saja. Kadang-kala kita seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Baru kita berjalan melangkah dalam keluarga, semuanya baik-baik saja. 1 bulan, 2 bulan, baik-baik saja. Dalam pelayanan pun juga begitu. Baru kita terjun dalam pelayanan, tergabung dalam pelayanan, semuanya baik-baik saja. Semuanya akrab dengan kita, semuanya support dengan kita. Tetapi begitu kita dipromosikan oleh Tuhan, mulai kita mengalami kegoncangan. Kita mulai disikut sana, kita disikut kiri. Kita mulai digesek sana, digesek sini. Kita mulai dijatuhkan, kita mulai difitnah. Dalam usaha juga seperti itu. Awal usaha baik-baik saja. Waktu mulai usaha, luar biasa, rame usaha kita. Tetapi berjalannya waktu, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak masalah, tidak rame, tidak laku jualan kita. Bahkan ada banyak orang yang menyaingi kita. Ada banyak orang yang menjual sama yang kita jual dengan harga yang lebih murah lagi. Berjalannya waktu, seringkali kita mengalami badai di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada waktu itu murid-muridnya, dia tidak kembali kepada pantai. Dia tidak putar balik untuk kembali di mana pada saat itu dia berada. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kenapa? Murid-murid Yesus kalau dia tidak mengambil satu keputusan atau salah satu murid dia punya inisiatif atau punya keputusan bahwa lebih baik daripada kita mati di tengah laut daripada kita mati di tengah danau karena masih jauh dan kita baru beberapa mil saja, mungkin bisa 1 mil, mungkin bisa 2 mil, mungkin sampai 3 mil paling maksimal. Seharusnya dia bisa kembali. Dan di sana masih ada Yesus. Tetapi kenapa murid-muridnya tidak melakukannya? Karena dia melakukan perintah apa yang Tuhan mau. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan rindu segera membuka jalan setiap kehidupan saudara. Kalau Tuhan, saudara rindu supaya Tuhan segera menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan kita, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan putar balik. Jangan balik keadaan kita. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita akan lakukan. Seperti murid Tuhan Yesus, sekalipun badai, angin sakal menghantam dia, ombak gelombang menghantam dia, dia tetap menerjangnya, dia tetap menghadapinya. Dari 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya pada waktu murid-murid ini disuruh oleh Yesus berangkat ke seberang, ini pada petang hari. Sudah beberapa jam, dia diombang-ambingkan oleh gelombang. Tiba-tiba jam 3 pagi,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Oh haleluya, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dari Kristus, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, yes, apapun tantangan kita, apapun kesesakan kita, asalkan kita terus fokus apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita berkenan dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita berkenan dengan Tuhan, hidup kita menjaga kekudusan, memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, saya mau katakan, Tuhan datang, Tuhan hadir di dalam setiap masalah saudara. Yang percaya kata amin. Yes. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pada waktu itu air tidak tenang. Pada waktu itu Yesus berjalan di atas air, air sedang bergelombang. Angin badai sedang menghantam. Ombak sedang menghantam, tetapi Yesus, dia sanggup berjalan di atas gelombang itu. Yesus sanggup berjalan di atas badai. Yesus sanggup berjalan di atas angin sakal itu. Kenapa? Karena Yesus yang membuat semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bersama dengan Yesus, sekalipun kita berada di atas badai, saya mau katakan, jangan takut. Karena di firman Tuhan ayat ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dia tidak berjalan di atas air kolam, dia tidak berjalan di atas air sungai yang teduh, tetapi Yesus berjalan di atas badai. Dan saya mau katakan, Yesus juga akan berjalan di atas badai saudara, badai saya, kesesakan saudara, kesesakan saya, masalah saudara, masalah saya. Dan badai itu Tuhan akan taklukkan, kesesakan itu Tuhan akan taklukkan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saya percaya ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Semuanya kesesakan Tuhan akan taklukkan. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami badai, mengalami masalah, mengalami tantangan, rintangan dalam pekerjaan, pelayanan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, karir yang ada, saya mau katakan tenanglah, aku ini, firman Tuhan berkata, aku ini jalan keluar bagimu, aku Yesus jalan keluar bagi setiap permasalahanmu, aku ini jangan takut yang akan membawa engkau keluar dari dapur api yang menyala-nyala, aku yang akan membawa engkau keluar dari kesesakan, aku yang akan mengubah ratapmu menjadi menari-nari di dalam kehidupanmu. Oh haleluya, saya percaya kalau hidup kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju kata amin? Ya. Ayat ke-25. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Petrus memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya sepenuhnya bahwa yang datang itu bukan hantu. Dia percaya sepenuhnya bahwa yang datang itu adalah Yesus Juru Selamat, jalan satu-satunya untuk menuju kepada surga, jalan satu-satunya untuk mendapatkan damai sejahtera. Jalan satu-satunya pengharapan untuk mendapatkan kesenangan dan kemenangan dan kemuliaan. Maka dia memberanikan diri untuk keluar dari perahu, turun dari perahu, dan berjalan di atas badai, berjalan di atas ombak, berjalan di atas angin, berjalan di atas gelombang yang sedang mengamuk pada saat itu. Dan ketika saat itu, karena dia mulai bimbang, maka dia mulai tenggelam. Saudara, Petrus nggak sempat tenggelam. Karena masih dia sempat minta tolong. Coba saudara praktek aja. Kalau saudara mau minta tolong ketika saudara berada di air. Karena di sini firman Tuhan berkata demikian.
Ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Berarti Petrus pada saat itu mulai rasa takut, rasa bimbang karena ada masalah angin badai yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut dengan keadaanmu. Jangan pernah takut dengan masalahmu. Karena kalau kita takut dengan keadaan dan masalahmu, maka iman kita mulai tenggelam, bahkan roh kita mulai tenggelam. Maka dari itu jangan pernah takut, punya iman, percaya sepenuhnya Yesus adalah jalan bagi saudara. Kalau dia buka jalan untuk kita pergi kepada Bapa, kenapa dia tidak buka jalan buat setiap masalah kita? Amin, saudara. Yes, Tuhan tolonglah aku, berarti dia belum tenggelam, baru mungkin kakinya. Tetapi ayat 31, ini yang saya suka. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kalau kita mengalami masalah, mengalami tekanan, tantangan, rintangan yang ada, minta tolonglah kepada Tuhan saja. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan saja. Seperti Simon Petrus pada waktu itu ketika dia dirasanya mau tenggelam di dalam masalah, tenggelam di dalam badai, tenggelam di dalam tekanan, tenggelam di dalam ekonomi, tenggelam di dalam kekurangan, tenggelam di dalam utang piutang yang ada. Minta tolong sama Tuhan saja dan Tuhan pasti segera menolong saudara dan saya. Yes, saya terlalu percaya ini firman Tuhan. Kalau kita minta tolong kepada Tuhan, Yesus segera mengulurkan tangannya untuk menolong, memegang saudara, supaya saudara tidak jatuh ke tenggelam di dalam setiap masalah saudara. Dan saudara akan bangkit. Amin, saudara. Saya percaya setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mendengarnya. Apalagi kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, bahkan kita senantiasa untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalamku dan aku di dalam firman-Nya, maka apa saja yang kita berbuat, maka Tuhan boleh berhasil dan berkemenangan, dan kita dapat mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan kutuk menjadi berkat. Ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi permasalahan saudara hari ini? Saya percaya ketika kita minta pertolongan daripada Tuhan, Yesus segera menolong saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya terlalu percaya ini firman Tuhan. Yesus adalah jalan. Kalau dia, Yesus, jalan bagi saudara dan saya untuk kita berjumpa dengan Bapa. Dia adalah jalan untuk kita menuju satu tempat yang indah, tiada duanya, yaitu kerajaan surga. Kenapa hanya masalah sepele aja Tuhan tidak buka jalan? Saya terlalu percaya Tuhan pasti buka jalan. Di renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selalu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami, yang terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, Tuhan, yang menyaksikan program ini. Aku percaya dalam nama Yesus, apa yang menjadi pergumulannya mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, kami percaya Tuhan segera menolong mereka. Bahkan Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi setiap permasalahan mereka, Tuhan. Sama seperti Engkau berjalan bersama-sama dengan Simon Petrus di atas badai itu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin negara Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin Tuhan, para bupati, bahkan wali kota, camat, bahkan RT RW, Tuhan gubernur. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin aparat yang ada, pemimpin-pemimpin kedokteran yang ada, kesehatan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka semuanya, Tuhan. Kami percaya yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Masalah mereka,
Tuhan selesaikan. Kesesakan mereka Tuhan gantikan dengan kesenangan, dengan kemenangan. Bahkan kesusahan mereka Tuhan gantikan dengan sukacita. Bahkan kekurangan mereka Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kekurangan Tuhan gantikan dengan kelimpahan yang ada. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.